Ida pegang sama Pak Ida. Sini. Yang mana, Ge? Ida. Dia mau live, katanya mau live. Cek. Ini enggak pekulnya ada bayarannya. Ada bayarannya Pak Ikan. Aturan apa kiai mau ini apa jamaah udah pada makan belum? Alhamdulillah saya yang belum. Ayo kita sekarang tahlil dulu, semoga dengan tahlil ini la ilaha illallah kita nanti di akhirat dimasukkan ke dalam surganya Allah bersama Nabi kita Nabi Muhammad. Suaranya dibuka ya, Bu. Saya doain ya kencang suaranya, insya Allah pulang dari sini duitnya nemu di jalanan banyak banget. Itu duit siapa? Setan kali duitnya ya. Ayo. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La Ciawi membeli botol empomaya isiin minyak. Orang Betawi emangnya getol, belum kaya bininya banyak. La ilaha illallah. Kencangan suaranya. Gerah-gerah mengambil kipas sambil makan gorengan betok. Bini marah utang belum impas karena lakinya mikirin janda yang montok. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Masuk Jakarta keluar fluid, banyak mobil beriringan. Kalau wanita nggak punya duit sambil masak kuring. La ilaha illallah. La Muhammadur Rasulullah. Ke pasar Cikarang membeli kelapa, ke pasar Keranji membeli tanda. Saya heran sama bapak-bapak kalau ngaji rada-rada. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Beli bambu, beli gergaji, perut lapar makan super mie. Ibu-ibu emang rajin ngaji, tapi banyak yang ngelawan sama. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Karena sepi mulutnya giran saya ngomong. Siap ya? Siap ya? Nenek-nenek yang mangap baik mingkem dulu. Baik mingkem ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada daun salam dimakan Bang Oji. Yang daun salam insya Allah berangkat haji. Ada daun salam dekatnya buah jamur. Yang daun salam insya Allah panjang umur. Amin. Ini di belakang dia baik, nggak ada suaranya pisannya. Mentang-mentang di belakang saya. Nah amin apa? Amin. Emang saya nyeramain depan doang, belakang juga. Pegangin aja ya. Curang bu, dia mau curang bu. Bu. Masa mau dijauh sama bu. Ayo salam lagi yang kencang, mudah-mudahan yang jauh salam kencang insya Allah suaminya kagak kawin lagi. Berarti kalau kagak kencang jauhnya suaminya. Awas tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi
ja'alal islama aqidah wa ja'alal qur'ana imaman wa hikmah wa ja'ala Indonesia baldatan thayyibah. Amin Bu. Eta yang udah sono bukannya amin, amin apa Bu? Amin. Enak gue ceramah sampai begini nih. Nggak habis panggung mah, orang mah di tengah-tengah, ini mah di pinggir. Siapa sih yang bikin panggung? Orang mah situ tuh pas tuh ya Bu ya. Nah ini di pinggir begini. Bener-bener dah ini mah dangdutan bukan ya Bu ya. Hah? Udah sono rakyatan kan? Siapa suruh di sono, di sini masih kosong tuh. Elah. Ayo aminin wa ja'ala Indonesia baldatan thayyibah. Yang kencang, yang keras, jangan sewot. Wa ja'ala Indonesia baldatan thayyibah wa rizqan wasi'ah wa bi undang-undang dasar 45 asasah. Jangan. Wa bi Pancasila falsafah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil azim. Ngaji sebentar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bang, ehonya naikin nggak apa-apa kalau ngaji Bang. Ya, ehonya naikin Bang. Bang, mana ehonya? Bang, ehonya mana ehonya Bang? Tukang mic mana sih tukang mic? Mana tukang mic? Setidur. Oh parahnya. Insya Allah datang susu di gelas. Ini susunya panas bukan hangat. Kalau susu di gelas di sini Bu, susu hangat di rumah. Bu, paham Bu? Bener. Bisa nenek kencang banget nenek tuh. Emang masih nek? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini kurang kompak nih, belah sono no. Belah sono gua datengin nih, biarin gua datengin. Hei, nyebut Allah ngapa? Nek nyebut Allah, mana duduk di sendirian. Nek itu neneknya di atas itu dia. Nek nyebut Allah, Nek. Nyebut Allah yang apa? Allah. Apa Bu? Walak nenek. Masih mending Bu, kita masih punya nenek, masih ada yang kita godain. Ayo, kalau nenek kita pada kagak ada, siapa yang kita godain? Ayo, kita syukurin nih neneknya masih hidup, alhamdulillah. Belum tentu kita kayak dia jadi nenek, bisa jadi pulang dari sini ente kagak ada. Ayo, lah iya di sini kagak ada, di rumah adanya. Nah, ayo biar nyebut Allah ya. Tangan saya ngangkat nyebut Allah, tangan saya belum ngangkat jangan nyebut Allah, tangan saya belum turun jangan berhenti nyebut Allah. Bisa ya? Bisa ya? Saya tes dulu ya, 1, 2, 3. Kurang kencang. 1, 2, 3. Awas ya, awas ya. Awas. Udah banget. Nah ngaji panas begini kalau kagak diancam kagak pada dengerin saya dia. Apa pengen duduk ya? Sini. Ini kan tuan rumah waktu saya sini. Cepetan arah sini. Ya Allah. Nah, saya masih kenal sama dia. Udah tahu saya. Katanya janda udah tahu. Saya mah sudah update masalah janda. Tidak. Janda kemarin anaknya habis nikahin anak dia tuh. Tahu ya? Lanjut ya. Aku butuh jawabanmu. Lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Memang salah mulu ente. Ulangin lagi, 1, 2, 3. Saya belum angkat udah nyebut Allah, saya turun udah berhenti nyebut Allah. Ayo lanjut ya. Lu suara saya nyanyi banget ini. Malam pulang jam 1 pagi, jam 1 pulang tidur bentar, berangkat lagi ke masjid kuliah subuh. Ini sekarang berangkat di sini, besoknya saya berangkat ke Bandung Bu. Alhamdulillah, itu juga kalau ada yang ngundang. Puas loh. Parah banget, siapa yang nanya katanya gitu. Gue mau berita loh. Ayo lanjutin. Laqad kana udah ngaji dulu, ngaji, woi ngaji. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah. Tadi katanya ada yang nyuruh buka kacamata saya ya? Iya. Ini bukan saya. Begitu pakai bahasa sindiran, kalian pakai tongkatnya, buset. Nah, ini orang. Emang orang sini mah jujur luar biasa, tapi menyakitkan bagi saya. Masya Allah, saya doain ente panjang umur. Saya doain ente insya Allah suaminya kagak kawin lagi. Pada itu doa sebaliknya maksudnya. Jamaah sekalian, sadaqallahul aliyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Ibu, kenapa tadi saya bilang kita harus nyebut Allah? Semoga Allah tambahkan iman kita kepada kita semuanya. Amin. Sebab kalau kita membaca Quran, kalau kita mendengarkan Quran, lalu kemudian kita ditambahkan imannya kepada Allah, maka akan bertambah amal soleh kita semuanya. Amin. Yang biasanya kita malas ibadah, gara-gara ditambahkan iman kita, maka insya Allah kita ibadahnya menjadi rajin. Alhamdulillah. Dan ibu perlu tahu bahwa baca Quran yang model seperti itu, dulu saya pernah lomba musabaqah tilawatil Quran tingkat RT bukannya. Tingkat desa. RT. Desa. Ente menghina saya. Kata dia tingkat RT Bu, yang lomba itu saya, ponakan-ponakan saya. Terus yang jurinya bapak saya. Puas ente puas. Terus kemudian pas hari hak lomba, ponakan saya sama adik-adik saya pada sumbang semuanya. Terus kemudian setelah memperhatikan, memutuskan, akhirnya saya diputuskan sebagai pemenang lomba MTQ tingkat RT. Ente puas kagak? Puas? Kesel banget gua nih rumahnya nih. Jamaah sekalian yang berbahagia, ayo sekarang kita mau takziman wa takriman dulu kepada para tokoh masyarakat sini, yang sama-sama kita hormati segenap para tokoh masyarakat di lingkungan Masjid Jami Al-Madinah. Nur
Al-Mardiyah, ya, yang kagak bisa disebutin satu persatu, namun tidak bisa dan tidak akan pernah mengurangi rasa hormat dan taklim saya kepada beliau semuanya. Tetapi saya ingin nyebutin beberapa orang saja, tetapi dari MC belum ngasih catatannya sama saya, jadi saya belum bisa nyebutin satu acan-acan. Mana MC-nya? Cepetan MC catatannya. MC di belakang. MC di belakang. Bukan, amplopnya takut dibuka lagi. MC nggak ada. Ya kalau MC pakai ngurusin konsumsi, bener-bener dah. Maksud ongkong ya. Mana sih kertasnya? Nah, lu lupa. La ilaha illallah. Yang terhormat. Udah apa? Ya udah sebutin ya. Ente segini saya. Yang sama-sama kita hormati, yang terhormat Bapak Lurah Kartawijaya. Semoga kita doakan beliau sehat berkah panjang umur. Kurang kencang. Siap berkah panjang umur, bertambah barokah, bertambah rizkinya, dan bertambah Istrinya. parah kebaikannya, Masya Allah. Kita doakan. Siapa lagi? Cepetan. Ya, sebut namanya. Nah, sama gua. Yang saya hormati Ketua Majelis Taklim yaitu Ibu Haji Dina, kita doakan sehat berkah panjang umur. Siapa lagi? Nah, nggak dikasih contekannya. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM Masjid Nur Al-Mardiyah, yaitu yang terhormat Bapak Rahimin. Mana orangnya? Di dalam, dan doakan saya juga panjang umur. Insya Allah bisa membangun masjid 7 lantai lagi. Itu yang isi siapa? Yang saya hormati yaitu Bapak Al-Mukarram wal Muhtaram, Bapak Kiai Haji Ustadz Hasan Basri. Kita doakan sehat berkah panjang umur. Kenapa? Karena beliau itu menjadi Menteri Perhubungan bagi saya di wilayah sini. Kenapa Menteri Perhubungan? Karena dia yang menghubungi. Alhamdulillah. Yang saya hormati yang lainnya ada lagi Bu Ustadz Ruslan. Kita doakan sehat berkah panjang umur. Sama lagi Bu. Udah cukup semuanya katanya. Jadi jangan salahin saya kalau kagak disebutin ya Bu ya. Ya Bu ya. Ya nggak Bu? Nah, semua jamaah yang hadir pada kesempatan kali dan tim tabok yang saya hormati, mudah-mudahan alat-alatnya jangan dimasukin dulu. Ntar selawatan tolong iringin saya. Tadi yang nyanyi itu jangan pulang duluan ya. Mana yang nyanyi tadi? Siapa nyanyi? Siapa yang nyanyi? Jangan pulang nih, jangan pulang. Ntar ikut sama gua lihat. Ya Allah, suaranya indah Bu, tetapi Masya Allah suara indah tidak bisa membohongi wajah nan indah yang dia miliki. Kita doakan semoga beliau Bu bisa mendapatkan suami yang soleh, anak orang kaya, keturunan yang soleh. Insya Allah keluarga jantin sakinah mawaddah. Udah dapat jodoh apa belum Neng lo nih? Neng, baru lulus Neng ya? Cet untuk baik bocah dah. Takut buat sama gue namanya, kata gue apa-apain, Neng udah punya bini. Ya Allah, bini gue 2 lagi. Wah, gak jujur nih. Apa sih? Galak banget, coba itu. Emang kagak boleh bininya 2, boleh kagak? Boleh. Nabi bininya 9, ayo lo. Nah, masih kurang 2. Nabi saya kan pengikut Nabi, ayo. Oh, lanjut ya. Semuanya yang hadir saya nggak bisa sebutin, tapi teriring doa semoga insya Allah semua yang hadir tambah barokah, duitnya banyak banget bisa ke Mekah, insya Allah bisa tawaf keliling Ka'bah, bisa sa'i antara Safa dan Marwah, bisa ziarah ke makam Nabi yang di Madinah,
Insya Allah pulang dari Mekah Madinah duitnya bertambah-tambah, bisa beli sawah, bisa beli rumah, bisa beli mobil yang mewah, keluarganya sakinah mawaddah dan rohmah, anak-anaknya jadi anak soleh solehah. Kita doain bapak-bapaknya biar bisa nambahin uang belanjanya, amin ya robbal. Jamaah sekalian, kalau saya mau ceramah biasanya ada spanduk nggak di belakang? Ada kagak? Kita harus hargain acara ini, sebab acara ini terlaksana karena faktornya namanya DUIT. Apa bu? Duit, semuanya karena duit. Itu bikin spanduknya pakai apa? Ini susu di sini ada, di sini susu dibeli pakai apa? Ini air putih yang bening banget ya Allah. Ikan cupang juga hidup. Ini dibelinya pakai apa? Ini sound system nyawanya pakai apa? Ngundang ustadz pakai apa? Enggak mau saya begitu. Itu menurunkan harkat dan martabat saya sebagai ustadz. Yang benar. Saya pernah mau dibilang ustadz bayaran, karena saya datang ke sini mengharapkan ridhonya Allah, betul? Karena saya datang ke sini mengharapkan rahmatnya Allah, betul? Karena saya datang ke sini mengharapkan pahala dari Allah, betul? Sudah nyampe. Iya, joget nanti. Begitu dong, mantep. Masa saya dibilang ustadz bayaran? Kalau ada ustadz yang namanya, yang inisialnya, namanya dia kalau kagak dibayar kagak datang, namanya inisialnya Akri namanya tuh. Siapa namanya? Akri. Dia bilang kata begini, gue menajis kalau diundang tapi kagak dibayar, gue kagak mau datang, kata begitu. Demi Allah, demi Rasulullah, kalau ustadz dari zaman dulu sampai zaman sekarang mikirinnya bayaran, kagak mungkin Islam berada sampai ke kita semuanya sampai hari ini, betul? Maka Islam itu tersebarkan bukan gara-gara orang yang dibayar untuk menyebarkan Islam, tapi tersebarnya Islam gara-gara orang yang menyebarkan Islam gratis tanpa bayaran, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Jangan mulut doang, angkat tangan coy. Takbir. Belah sono diam bae nih, belah sono. 1, 2, 3 takbir. Minta bayaran sama ustadz yang kagak minta bayaran, kira-kira yang masuk surga yang mana? Yang kagak minta. Ustadz yang kaya saya kagak minta bayaran, alhamdulillah. Percaya kagak kalau saya kagak minta bayaran? Percaya dong. Ya Allah, lo kok begitu banget sama gua? Habis kemenahan aku mah. Dengerin, muka saya tuh tadi serius-serius banget tau. Ulangin lagi. Demi Allah ya. Ulangin lagi ya. Dengerin. Jangan sampai salah injak gua nih. Dengerin. Kalau ada ustadz yang kemudian tujuannya duit sama ustadz yang tujuannya Allah, kira-kira yang surga yang mana? Surga yang mana? Kalau yang neraka yang mana? Yang duh. Makanya sekarang kalau misalkan ustadz hari ini tujuannya duit, maka boleh jadi masuk neraka. Karena apa? Dakwanya bukan karena Allah, tapi karena duit. Takbir. Wah, lagi sentimen. Kasih kopi. Kasih kopi, Bang Rahim. Kasih kopi. Saya kesel, Bu. Ini gara-gara ustadz yang model begitu, semua ustadz dibilang mata duitan. Saya kagak dengerin ini. Dengerin ya. Paham itu? Paham ya? Tapi istri saya, Bu, pulang dari sini saya ditanya sama istri saya. Entar dulu apa? Udah baik. Kata istri saya begini, Abi, sayang, kamu baru pulang.
Kata saya, iya Mi, ada apa Mi? Enggak, Abi pulang ceramah ya. Kata saya begini, iya Mi, Abi pulang ceramah, ini ada parselnya, ini ada kuenya. Sudah Mi ya, Abi mau istirahat. Tar dulu Abi, tar dulu. Kata dia begini, Abi biasanya kalau ada itu ada anunya juga. Masya Allah, ternyata yang membuat iman saya goyah, Bu, perempuan. Jadi kalau saya hari ini di sini begini, gara-gara ente pada kaumnya. Paham itu? Makanya banyak lelaki yang terjerumus ke dalam neraka gara-gara Nabi Adam turun dari surga turun ke dunia gara-gara. Ayo lo rasain lo. Udah ngaji ya. Jamaah. Oke, saya duduk ya. Nyusuk dulu. Ntar nyusuknya ntar. Nah, ayo jamaah sekalian, bersyukur pada Allah dengan kita mengucapkan alhamdulillahirabbil. Kalau bersyukur kepada Allah, Allah mengatakan di dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7, apa kata Allah? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, jikalau engkau bersyukur kepadaku maka aku akan tambahkan nikmatku kepadamu. Amin. Jangan Allah ulangin lagi. 1, 2, 3. Yang di belakang diam baik. Kalau kita bersyukur kepada Allah, nikmatnya ditambahin. Nih, saya dulu belum bersyukur kepada Allah, motor saya jelek. Gara-gara bersyukur, ditambahin motor saya jadi berapa? Tangan saya lihat jadi berapa? Awalnya mobil saya 1, gara-gara bersyukur kepada Allah, mobilnya ditambah jadi berapa? Awalnya rumah saya 1, bersyukur kepada Allah, rumah saya dipakai sholat tahajud, rumah saya dipakai baca Quran, rumah saya dipakai ibadah kepada Allah. Akhirnya ditambah rumah saya jadi berapa? Awalnya istri saya 1, gara-gara bersyukur kepada Allah, alhamdulillah istri saya jadi tambah jadi 5. Ini Bu, ini di sini orang kesal banget tuh Bu nih. Tuh. Ya Allah. Tuh Bu, ini emang mejanya kagak ada di bawahnya. Jamaah, woi, jamaah. Kira-kira kalau suami ibu poligami ikhlas apa kagak? Sama, saya juga gak ikhlas. Kenapa Bu? Saya termasuk orang yang paling setia sama istri saya Bu. Beneran demi Allah, bukan saya nggak bercanda, masya serius saya. Karena saya kagak pernah mau menyakitin perasaan perempuan. Ibu saya perempuan. Kalau kita mikirin poligami, lihat ibu kita mau nggak dipoligami sama bapak kita, betul ya? Kok nggak ada yang tepuk tangan pisan? Tadi gue disuratin, kirain perempuan tuh dijemin. Gimana sih? Nih dengerin, kalau misalkan kita mau poligami, siapkan semuanya seperti Nabi, baru boleh poligami, betul-betul? Kalau sudah seperti Nabi, sholatnya seperti Nabi, puasanya seperti Nabi, sedekahnya seperti Nabi, baru kita boleh poligami. Itu aku Bang. Buat apa? Makan. Ini Bang, situ Bang. Lu naik ke sini, naik ke sini, nemenin calon aku lo. Iya Bu, karena saya biasanya sebelum makan pakai garam Bu, ini disiapin. Berarti nyuruh cepat selesai Bu ini. Lanjut ya. Tuh, sampai di mana saya tadi ngomong Bu? Percaya kan saya setia Bu ya? Saya kan? Astagfirullahaladzim. Dengerin jamaah, nih dengerin. Kalau hari ini kita melaksanakan maulid,
Kalau hari ini kita melaksanakan maulid, maka maulid itu kita harus tahu Bu, apa maknanya. Maulid itu bahasa Arab. Apa Bu? Maulid itu bahasa Arab. Itu ada yang bilang maulid, ada yang bilang maulud. Kalau misalkan kita bilang maulid, apa maksudnya? Kalau kita bilang maulud juga apa maksudnya? Sekarang ada yang tahu nggak apa perbedaan maulid dengan maulud? Ayo, siapa yang bisa? Ayo, woi, woi. Nah, diam baik. No, ada di belakang sono dia ngomong begini nih. Ya, no. Di sono no, di belakang dia ngomong gini. Kalau maulud itu pakai huruf U, Ustaz. Kalau maulid itu pakai huruf, nah itu PA kali ya. Dengerin, maulid itu bentuknya adalah isim. Isimnya isim apa? Isimnya isim zaman. Isim apa, Bu? Zaman. Dia asal katanya walada. Kalau walada artinya melahirkan. Kalau maulid berarti artinya adalah keterangan waktu. Berarti waktu kelahiran. Apa Bu? Tuh, itu maulid. Ini ilmu nih Bu nih, ngaji ilmu nih. Lalu kemudian maulud, apa itu maksudnya? Maulud itu artinya adalah isim maf'ul. Isim apa Bu? Isim maf'ul asal katanya daripada walada, maka diartikan sebagai yang dilahirkan. Berarti yang dilahirkannya siapa? Nabi kita, Nabi Muhammad. Maka bisa diartikan maulud itu maksudnya adalah bayi yang dilahirkan, yaitu Nabi Muhammad. Tuh Bu, di situ paham kagak Bu? Boleh kagak nyebut maulid? Boleh kagak nyebut maulud? Kalau keduanya boleh, di sini pakai maulid apa maulud namanya? Kenapa kok maulid? Kalau kata saya ini kurang cocok. Kenapa? Karena misalkan menggunakan kata maulid berarti hari kelahirannya kita harus ngadainnya pas tanggal 12 Rabiul. Kalau sekarang bilang aja itu maulud lebih pasnya. Kenapa? Yang dilahirkannya kita memuliakan baginda Nabi besar Nabi Muhammad. Tuh Bu, sampai di situ paham ya? Paham ya? Tapi di sini ada temanya. Tuh Bu, ada temanya Bu tuh. Ini kok tahunnya 2023 ini. Salah tuh, salah. Salah itu tanggalnya. Apa mata saya yang siur kali dia? Tar dulu, mata saya kali Bu yang salah ini Bu. Terbalik matanya. Tar dulu Bu. Mata dulu Bu. Ini kacamata, beneran kacamata ini. Iya Bu, jadi 224 tuh bener Bu. 23. Kita kerja sama aja ya. Tuh, pas dibuka begini 223 Bu. Pas dipakai begini Bu, jadi 224 Bu. Kita kerja sama ya, oke? Nih Bu, di sini dikasih tema. Apa temanya? Meneladani akhlak Rasulullah dengan menjalani tali silaturahmi antar sesama. Jadi kita meneladani akhlaknya, jangan pada berantem, kita perbanyak silaturahmi. Jangan hanya lebaran doang Ibu. Mohon maaf, selain lebaran juga kita harus silaturahmi. Betul? Bu, saya mau ngajar ini, tapi sebelumnya orang yang ngikutin Nabi Muhammad harus didasarin dengan cinta. Dengan apa Bu? Dengan apa Bu? Cinta. Sekarang saya mau tanya, Ibu punya suami apa kagak? Ibu punya suami kemana aja diikutin? Itu karena cinta, betul Bu? Kalau kagak gara-gara cinta, suami pergi kemana aja, bodoh nanan, emang gua pikirin siapa lu dalam hidup gua, betul Bu? Maka kalau misalkan kita ngikutin suami, ada dasar cinta. Begitupun kita ketika kita mau ngikutin Nabi kita, maka kita harus punya dasar cinta, insya. Ada seorang sahabatku yang sangat cinta sama Rasulullah SAW. Sahabat. Lalu. Sahabat.
Sahabat. Anjay. Sahabatnya namanya si Abdullah ibnu Mas'ud. Siapa namanya? Saya ambil cerita ini di dalam satu kitab sirah namanya Sirah Nurul Yakin. Apa bu kitabnya? Sirah Nurul Yakin itu dikarang kalau nggak salah oleh Hudoribik. Beliau mencatatkan sejarah Abdullah bin Mas'ud begitu cintanya sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika bu, Rasulullah sedang tidur. Rasulullah sedang tidur bu, dijagain sama Abdullah bin Mas'ud. Sekarang saya mau tanya, suami ibu cinta nggak sama ibu? Tapi tidurnya ibu dijagain nggak sama suami ibu? Nyamuk kagak boleh ngegigit ibu, ada nggak nyamuk yang dijagain sama suami ibu, ada nggak? Kagak ada. Berarti kira-kira suami ibu cintanya palsu apa asli? Masa ada yang ngomong palsu? Palsu apa asli? Palsu. Makanya sekarang kalau misalkan kita cinta sama Rasulullah, buktikan cinta kita luar biasa seperti dicontohkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Iya benar ya. Abdullah bin Mas'ud itu bu sangat sayang sama Rasulullah, bahkan tidurnya Rasulullah dijagain. Bu, Rasulullah ketika bangun kakinya dipakein sendal sama Abdullah bin Mas'ud. Ibu pernah nggak begitu? Nggak pernah kan? Ibu bangun tidur terus kakinya dipakai sendal sama suami ibu, pernah nggak begitu? Saya tak bisa menahan Ustaz, laki gua mah boro-boro mikirin begitu. Yang ada kayak kerjaan rumah gua semua yang ngerjain Ustaz. Bener nggak bu? Ada nggak laki yang begitu bu? Banyak bu ya? Tuh dengerin pak tuh. Pak dengerin pak tuh. Nah, ya. Ini bapak-bapak kan ya? Bapak-bapak kan pak? Ya, siapa suruh di depan pak? Jamaah sekalian yang berbahagia, itu satu bu, Abdullah bin Mas'ud. Yang keduanya siapa? Yang keduanya adalah perempuan, namanya adalah Nusaybah binti Ka'ab. Siapa bu? Nusaybah binti Ka'ab ini sangat cinta kepada Rasul, bahkan nyawanya ditaruhkan untuk menjaga daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika perang Uhud, Nabi Muhammad terdesak oleh kekuatan musuh. Akhirnya Nusaybah yang tidak punya senjata mengambil senjata dari para syuhada yang telah gugur. Pedang kecil dipegang oleh Nusaybah dan menjagai raganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan kurang lebih ada 12 tusukan yang bersandar pada tubuhnya Nusaybah binti Ka'ab demi menjaga Rasulullah sallallahu alaihi. Tuh bu, Nusaybah perempuan, tapi ketika perang Uhud membela Nabi Muhammad sampai mati-matian, dan 12 tusukan bersarang di tubuhnya Nusaybah binti Ka'ab. Woi, mati nggak beliau kira-kira? Mati kagak? Kagak. Beliau kagak meninggal dunia. Lalu kemudian selanjutnya siapa lagi? Ada lagi sahabat namanya Sauban. Siapa namanya bu? Sauban saya ambil di dalam kitab Durratun Nasihin. Di sana diceritakan bahwa Sauban itu sangat cinta, bahkan saking cintanya ketika taklim, ketika majlis taklimnya Rasul, beliau selalu hadir di majlis taklimnya Rasul. Dari awalnya gemuk sampai badannya kurus, ikut ngaji terus di majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi. Bu, paham bu? Jadi Sauban awalnya gemuk jadi ya Pak Haji sini. Dengerin. Ini Sauban waktu gemuk nih semua. Sini. Ini Sauban waktu gemuk nih. Dengerin. Ini Sauban waktu. Ini Sauban udah. Tapi kedua fisik tersebut, yang gemuk sama yang kurus, cinta terus sama Nabi bu. Kadang ada yang nanya gitu, Ustaz apa bedanya coba orang yang gemuk sama orang yang kurus tuh? Ayo. Apa bedanya bu? Hah? Salah. Kalau yang gemuk dia itu kagak punya beban pikiran yang berat bu. Dia nggak punya pikiran yang berat, makannya enak,
tidurnya nyenyak, akhirnya kena di badan, badannya jadi gemuk. Betul betul? Kadang-kadang emak-emak ceramah begitu ya. Ilok ceramah diprotes kita. Ceramah kok gini banget ya. Nih, Sauban itu badannya gemuk ya Bu ya. Gemuk gak Bu? Itu kayak saya tuh nggak punya pikiran Bu. Beban saya kagak punya pikiran buat kawin lagi. Akhirnya saya makannya enak, tidurnya nyenyak. Alhamdulillah badannya jadi. Tapi kalau orang yang kurus, beban pikirannya banyak, pikiran ngapain? Kawin lagi. Makannya kagak enak. Udah itu berantem mulu sama bininya, dikasih makan garam dong sama nasi Bu. Tidurnya kagak nyenyak, akhirnya badannya jadi. Tuh Bu, paham Bu? Jadi kalau misalkan ibu saya tanya, kira-kira pilih mana suaminya? Yang kurus apa yang gemuk? Yang gemoy, yang gemoy. Gemoy. Buset, gemoy. Ayo. Coba dulu Pak. Kasihan banget tuh Bapak ini. Ya Allah. Jamaah. Kalau misalkan si Sauban itu tidak cinta, maka Sauban tidak pernah hadir di majelis Rasul. Tapi karena Sauban itu cinta, dari awalnya gemuk menjadi kurus, si Sauban tetap hadir. Bahkan ditanya sama Rasul, Bu, ini serius Bu nih, serius Bu nih. Bu, serius Bu. Sauban, ente itu kan dulu saya perhatikan badannya gemuk, kenapa sekarang makin hari makin kurus badan ente? Kata si Sauban, kagak ya Rasul, saya seandainya sakit, saya seandainya menderita penyakit dalam tubuh saya datang kepada engkau, saya bertemu engkau, maka rasa sakit di badan saya dengan secepat-cepatnya hilang begitu saja. Ya Rasulullah, Allahumma salli ala Sayyidina. Artinya apa Bu? Kalau orang yang sebelum maulid sakit, tapi ketika sesudah maulid, insya Allah menjadi sehat. Nek, itu kaki kenapa dilurusin Nek? Asam urat. Asam urat. Kita doain yang sakit asam urat insya Allah sembuh. Yang sakit Pala. Gula. Gula. Ibu punya gula? Gak usah nyeduh kopi pakai gula berarti. Punya gula udah. Kan begitu ya. Jamaah lanjut ya. Maka Bu, ketika Sauban mengungkapkan perasaannya luar biasa, bahkan Sauban mengatakan begini, ya Rasulullah, saya kagak pernah mau berpisah dengan engkau, saya pengen setiap hari bersama engkau, saya pengen di dunia ini selalu bersama engkau ya Rasulullah. Akhirnya Bu, Rasulullah SAW itu nungguin wahyu turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa Bu wahyu yang turun Bu? Firman Allah yang turun apa? Allah mengatakan di dalam Quran, Allah mengatakan dalam Quran, ini juznya pada juz yang kelima. Ingetin Bu, nanti saya akan kasih kuis Bu. Ingetin ya. Juznya juz yang kelima, surahnya surah yang keempat, yaitu surahnya surah An-Nisa pada ayatnya ayat yang ke-69, atau tepatnya pada halaman 89 pada mushaf Utsmaninya. Hafal apa kagak Bu? Para Bu ya? Catat Bu, catat. Ntar saya kasih duit yang bisa jawab pertanyaan saya. Allah mengatakan begini, ayat nyebut Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Kurang kencang Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Di akhir begini Bu, kalaulah engkau cinta wahai Sauban, kepada Allah engkau cinta,
kepada Rasulullah engkau cinta, maka nanti engkau bersama Rasulullah, bersama Nabi Allah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Berarti orang yang cinta sama Allah, orang yang cinta sama Rasulullah, dia nanti akan diganjar dengan balasan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya mau tanya, siapa yang cinta kepada Nabi? Angkat tangan. Sebut Allah, sebut saya. Saya. Siapa yang cinta sama Nabi? Angkat tangan tinggi-tinggi, Po. Biarkan harum-haruman itu menyebar kemana-mana. Oke, siap. Siapa yang cinta sama Nabi? Jawab yang keras lagi biar Allah menyaksikan bahwa hari ini kita cinta sama Nabi. Semua yang mengaku cinta sama Nabi, insya Allah masuk surga. Siapa yang cinta sama Nabi? Siapa yang cinta sama Nabi? Siapa yang cinta sama Nabi? Ayo kita salawat, Bu, membuktikan cinta kita sama Nabi ya. Salawatnya serius, Bu, jangan bercanda-bercanda. Lipas nggak apa-apa tapi salawatan. Pok, lipas nggak apa-apa tapi salawatan. Awas ya nih. Dari tadi di depan lipas doang, dia kembali. Kagak nyebut buat pisan tuh dia. Ayo. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Suaranya dibuka lagi, Bu. Ayo kita wujudkan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maafin ya saya nggak pakai sendal ya. Ayo. Sebentar, Bu, saya stop dulu. Dengerin, Bu, Nabi Muhammad itu berjuang luar biasa, Bu. Bahkan nyawa menjadi taruhannya untuk menyebarkan Islam kepada dada-dada kaum muslimin. Hari ini kita memeluk Islam gara-gara perjuangannya Nabi Muhammad. Bahkan, Bu, mohon maaf, Bu, ketika istrinya dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad berlinangan air mata, Bu, di hadapan istrinya. Dan kemudian ada satu daripada cucunya Nabi Muhammad tidak mendapatkan kain kafan daripada Allah Subhanahu wa taala. Cucunya yang dipenggal lehernya oleh musuh Islam, yaitu siapa? Namanya Husain bin Ali. Husain bin Ali, beliau jadi wafat syahid dan memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang saya mau tanya kepada ibu, bil khusus ibu ini. Ya. Bu, ibu cinta nggak sama Nabi, Bu? Ibu jangan ketawa, ini saya serius. Ibu cinta nggak sama Nabi, Bu? Seandainya kagak ada Nabi Muhammad, ibu bisa nggak memeluk Islam? Seandainya tanpa perjuangan Nabi Muhammad, ibu bisa nggak memeluk Islam? Lalu sekarang seandainya Nabi Muhammad ada di hadapan kita, dengarkan jamaah sekalian, seandainya Nabi Muhammad ada di hadapan kita, apa yang kita ucapkan kepada Nabi Muhammad? Apa, Ibu? Khusus Ibu, silahkan. Ngomong, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu jamaah sekalian, saya ingin menyampaikan pesan yang besar kepada jamaah semuanya. Kita ngadain maulid, Bu, setiap tahun, Bu, ngadain maulid. Tapi setiap tahun juga kita lupa kepada ajaran Nabi Muhammad, Ibu. Tolong jaga akhlaknya sesuai sunnah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kalau pakai pakaiannya yang sopan, ngapa, Ibu? Bu, mata laki-laki itu, Bu, diuji dengan pakaian perempuan. Kalau saya naik motor di depan saya ada pakaian yang terbuka, kira-kira mata saya akan nutup apa ngeliatin? Wah, ngeliatin Pak Ustaz. Nabrak kalau merem. Masa gua lagi sedih diketawain? Enggak, tuh dia aja nangis jadinya ketawa lagi. Ente mah bener-bener dah. Orang sini mah emang begitu, kalau ceramah kagak bisa serius di mana. Jamaah, dengerin. Siap enggak menutup aurat? Siap. Nutup auratnya jangan cuma di pengajian doang, siap kagak? Siap. Kalau di rumah nutup aurat siap kagak? Siap.
di dapur pakai jilbab siap. Nah, protes. Maksud saya begini, kalau misalkan ente pakai jilbab terbiasa di rumah, maka keluar pakai jilbab nggak masalah. Jangan pakai jilbab pas ngaji doang. Kalau ngaji mah pada cakap-cakap banget, lakinya protes. Lo ngaji mah pada bening-bening banget, jiran di rumah malam Jumat ketekan doang. Bener ya? Malam Jumat ketekan doang, mana keteknya hitam lagi, Bo. Udah gitu bau lagi. Masya Allah, perutnya dikasih balsam, jidatnya dikasih koyo. Laki mau nyium yang sebelah mana, bingung bu dia. Akhirnya laki kagak nyium, agak apa, pergi bu, dia main ke tetangganya. Ada nggak laki yang begitu gara-gara istrinya, Bu? Ada nggak? Udah ya, saya naik lagi ya. Ya udah ya. Kita dulu nih. Kagak ada yang ngasih sendal saya pisan. Halo, mana ya orangnya? Jamaah. Oh Bu, kalau kita cinta sama Nabi, insya Allah surga ganjarannya. Alhamdulillah, amin ya Rabbal. Tapi kalau cinta sama laki kita, Bu, kita sering kecewa. Kita udah bangun subuh-subuh, udah nyuci, udah nyapu, udah ngepel, udah ngegosok. Kita ngapain dia di rumah kerja? Laki kita masih molor baik. Ada nggak laki yang begitu? Ada. Laki yang ini yang begadang. Dan laki yang begitu bikin kita kecewa, ya Bu ya. Kita udah bangun dari pagi, dia masih molor baik. Udah bilang aja kita begini, abang latihan mati ya Bang ya. Bener ya Bu? Makanya Ibu, lagu tentang cinta itu banyak banget yang galau-galau. Nyanyi dong. Nyanyi. Ustaz, nyanyi. Oh, lagu tentang cinta itu banyak banget yang galau. Berapa kali ku harus nyatakan cinta? Berapa lama ku harus menunggu? Di ujung gelisah ini asli, tak sedetik pun tak ingat mantan. Namun bagiku masih begitu acukan, ku tak mau tahu. Yang keras barang-barang yang bisa nenek-nenek dengerin aja. Bukan masaknya nenek-nenek lagi. 1, 2, 3. Luka-luka yang ku rasakan, bertubi-tubi yang kau berikan. Cintaku bertepuk sebelah tangan, tapi engkau balas senyum. Asik. Belah sini. Siap ya, satu lagi. Bertahan satu cinta, bertahan satu cinta, bertahan satu cinta. Itu nyanyi bocah muda sambil megang tiang, Bu. Gini, terus lanjutnya. Tuh Bu, apa sih? Dipoto gue. Lagi jelek gue dipoto. Ya Allah, ini orang bikin status di Facebook. Set ustaznya PA banget lagi. Foto, oke, foto. Lewat baik gua. Gua lagi ceramah kan lewat baik. Anak siapa sih bocah itu? Anak dia deh. Ya Allah. Enggak jauh beda mamanya dia. Tuh Bu, itu lagu cinta begitu. Kita jadi kesal, kita jadi galau Bu masalah percintaan. Betul Bu?
Bahkan kadang-kadang Bu, kita ada yang lebih tua lagi lagu cinta yang bikin kagak kita lupain tuh lagu cintanya. Apa Bu? Rasa cinta pasti ada pada makhluk yang sejak balik lagi banyak sampai kini tetap dan abadi takkan hilang selamanya sampai datang akhir masa renung. Tuh kan suaranya lebih kencang, berarti sini semua tua semua. Ada lagi Bang Haji Roma Irama kagak kalah lagi Bu dia. Bikin juga lagu tentang cinta. Hidup tanpa cinta bagai taman hai aduhai begitulah kata para pujangga. Hidup Tanpa cinta. la 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 la. Tenoneng toneng toneng. Ya Allah Bu, tuh Bu. Jadi cinta sama manusia bikin kecewa apa kagak? Bagaimana caranya supaya cinta sama manusia kagak bikin kecewa? Cinta sama manusia harus disandarkan kepada Allah. Cinta sama laki karena, cinta sama istri karena, cinta sama anak karena, cinta sama pacar yang luar biasa karena. Saya nggak punya pacar Bu, alhamdulillah. Tapi kalau bidadari sorga mah pahala. Malam Jumat ibadah. Itu kalau kita ngomongin cinta.